Baiklah, selamat siang anak-anakku semuanya. Selamat siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Nah, semoga senantiasa sehat semuanya. Baiklah anak-anakku semuanya, pada hari ini saya akan membahas tentang manajemen file dan folder yang tentunya sangat penting sekali buat kita. Sebelum dilanjutkan, mari kita berdoa dulu semuanya menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, terima kasih anak-anakku semuanya. Perlu diketahui bahwa sebuah file dan folder itu tidak dapat dipisahkan. Kalau diibaratkan sebuah benda, maka komputer itu adalah sebuah lemari, kemudian di dalamnya ada map. Map itu diibaratkan sebuah folder, kemudian di dalam folder itu ada kertas. Ya, kertas itu adalah file-file yang seharusnya ditata rapi sehingga kalau kita mengambilnya enak, suatu saat dibutuhkan enak. Baiklah anak-anakku semuanya, file adalah kumpulan dari sejumlah data, teks, program, lembar kerja, dan sebagainya. File menunjukkan ciri program komputer atau software yang diinginkan. Jadi ketika kita mengetik sesuatu atau data, maka ketika disimpan itu sebaiknya kita buatkan folder untuk memudahkan suatu saat kita mengambilnya kalau file itu diperlukan. Adapun jenis-jenis file, yang pertama adalah file induk, kemudian yang kedua file laporan, yang ketiga program file, yang kemudian selanjutnya yang keenam adalah DOM file, kemudian yang selanjutnya adalah library file, kemudian ada file history, dan yang terakhir ada file transaksi. Dari 9 jenis file ini, manakah yang sering atau paling sering kita gunakan dalam keseharian kita? Tentunya yang pertama ini sering digunakan baik di sekolah maupun di perkantoran, itu paling banyak kita gunakan. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita membuat file, selesai ngetik misalnya, membuat laporan, ada beberapa ekstensi file. Yang pertama, kita lihat di tampilan, ada beberapa jenis ekstensi file, yang tentunya ini sebagai kode atau logo bahwa file itu setiap filenya berbeda-beda, misalnya file audio beda dengan file gambar, yaitu dengan ciri bahwa di jenis gambar itu ada JPEG, kemudian di jenis audio itu ada MP3. Itu ekstensi yang membedakan dalam setiap filenya. Selanjutnya, perlu ada manajemen file. Ketika kita meletakkan file di sebuah komputer,
tujuannya adalah agar kembali tadi saya jelaskan untuk mempermudah suatu saat kita membutuhkannya. Kita lihat dulu pengertian manajemen file atau file system adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. Adapun manfaat manajemen file adalah dapat mengurangi risiko kehilangan file karena hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan manajemen file pada Windows? Yang pertama adalah menjalankan Windows itu sendiri. Yang pertama yaitu klik No Start, kemudian klik menu dokumen. Tentunya kalau kita masih asing dengan pembuatan folder, maka ini perlu kita adakan praktek atau latihan-latihan. Yang kedua, mengatur file dan folder. Ada kalanya sebuah folder atau kita ibaratkan map tadi harus diberi nama, ya, harus diberi nama supaya bisa mempermudah kita untuk mencarinya suatu saat. Nah, bagaimana cara membuat folder? Yang pertama, kita buka dulu, explore, kemudian klik kanan pada lokasi yang diinginkan, kemudian pilih new dan kemudian folder. Itu cara untuk membuat folder. Selanjutnya adalah menyalin file atau folder atau menggandakan. Yang pertama, klik kanan folder itu atau file tersebut, kemudian pilih copy. Setelah itu pada mouse klik paste. Ya. Anak-anakku sekalian, ada kalanya file atau folder yang kita buat tadi ingin dipindahkan ke tempat lain. Maka caranya adalah kita klik kanan folder tersebut, lalu pilih cut, dan yang terakhir di mana tempat itu kita inginkan, klik paste. Ya, klik kanan, kemudian pilih paste. Selanjutnya yang keempat adalah mengganti nama file atau folder. File atau folder, suatu saat kita ingin mengubah nama tersebut, mungkin karena dianggap keliru, maka caranya adalah klik kanan file atau folder tersebut, kemudian pilih menu rename, kemudian kita ketikkan pada kotak edit text yang kita inginkan. Demikianlah penjelasan tentang manajemen file dan folder. Nah, sekalian, mungkin ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Ya, dipersilakan Dewi Sundari. Tadi dijelaskan dalam slide yang ketiga, Pak. Mohon dilihat lagi. Slide yang ketiga ya. Sebentar ya. Slide yang ketiga ya. Yang ingin saya tanyakan mengenai jenis file yang berupa file transaksi itu biasanya bisa digunakan dalam apa saja? Baiklah, terima kasih. File yang berisi file transaksi adalah file yang berisi informasi yang digunakan untuk memperbarui file master. Ini bisa digunakan untuk mempermudah kita dalam merubah atau menunjukkan bahwa file tersebut dapat kita perbarui dari file sebelumnya. Mungkin anak-anakku sekalian bisa membantu Bapak ketika pertanyaan ini kurang memuaskan mungkin. Silakan anak-anak yang lain bisa menambahkan dari jawaban tadi.
Ya, silakan Ananda Roni. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya Pak, untuk file transaksi ini biasanya digunakan untuk di dalam penyimpanan database Pak. Jadi misalnya kalau misalnya ada sebuah software yang dia itu bersifatnya itu eh, jual beli transaksi ya, misalnya stok barang ya, dia kalau misalnya barangnya keluar maka dia akan berkurang. Nah itu mengurangi itu adalah mengurangi file masternya yang utamanya itu Pak, file pokoknya itu dengan transaksi-transaksi yang ada. Nah, nanti kalau misalnya dia ada retur, maka dia akan menambah ke file masternya itu. Jadi, file masternya itu atau file utamanya itu dia akan berubah seiring dengan transaksi yang berlaku pada saat itu, Pak. Mungkin menurut saya seperti itu, Pak Imam. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ananda Roni. Jadi bisa Bapak simpulkan bahwa file transaksi itu bisa digunakan untuk file yang berisi data-data yang akan dilaporkan atau data-data untuk membuat laporan. Terima kasih. Mungkin begitu ya, Dewi. Bisa dipahami mungkin? Iya Pak, makasih. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Dari Herman mungkin ada pertanyaan? Iya Pak, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan, saya juga masih bingung file itu. Mungkin Bapak bisa menunjukkan perbedaan dari beberapa jenis file yang Bapak tampilkan tadi itu. Bedanya di mana? Kalau misalkan saya ngetik Word itu kan namanya file. Nah, itu masuk ke yang mana gitu loh, Pak. Bedanya dengan file transaksi, apa sih yang membedakan? Sekali saya lihat, oh ini file transaksi ini. Atau file apa lah gitu. Gitu loh, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Herman. Jadi kembali kita ke slide nomor 3 tadi, bahwa ketika kita mengetik sebuah laporan misalnya di Microsoft Word, ya ada di situ jenis file, jenis ekstensi file seperti ada kodenya doc ya atau dokumen. Kemudian ada file lain lagi, misalnya kita ngetik di Excel, kodenya misalnya XLS. Jadi perbedaan-perbedaan itu sebenarnya untuk memudahkan kita dalam menentukan ya, ketika suatu saat dibutuhkan, oh kita Excel atau Word misalnya, berarti file yang dicari nanti berbentuk dokumen atau XLS. Jadi seperti itu. Mungkin bisa anak-anakku semuanya menambahkan penjelasan yang Bapak sampaikan tadi. Silakan. Jadi intinya kita sambil diskusi sekaligus mengeksplor kemampuan kalian semuanya. Silakan, mungkin Ananda Irsyad bisa menambahkan. Ya, sambil menunggu jawaban yang lain, memang dalam setiap file, ya ketika kita banyak file di komputer, kalau kita perhatikan, kita amati, ada beberapa jenis file yang berbeda-beda. Ya. Ketika kita membuat gambar dari Photoshop, itu pasti ekstensinya berbeda. Kemudian kita ngetik di laporan, misalnya menggunakan Microsoft Word, juga ekstensinya berbeda. Sampai kita juga convert dari lagu misalnya gitu, akan menghasilkan ekstensi yang juga berbeda-beda. Jadi itu
sebenarnya tujuannya agar kita mempermudah sekali lagi dalam penggunaan file tersebut di kemudian hari. Demikian Herman, mungkin bisa dipahami. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini Ya, Pak, silakan Dewi. ini Ya. dat file. Di situ diterangkan bahwa file yang digunakan untuk tujuan pengamanan. Maksudnya bagaimana ini? Ya, terima kasih Dewi. Ya. Adapun file yang ditujukan untuk pengamanan, maksudnya ketika kita membuat file, ada kalanya file tersebut bersifat privasi yang penggunaannya nanti tidak boleh hilang, maksudnya tujuan. Agar aman, maka file itu ada kalanya kita proteksi atau lindungi, misalnya dengan password ya, atau dengan sandi. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi file yang kita miliki agar tidak mudah hilang atau dirusak oleh orang lain. Seperti itu, Dewi, mungkin bisa dipahami. Siapa? Silakan yang lain. Ya Pak. Ya. Ini masih tentang file Pak. Betul, ya. Ya. Ini yang saya tanya itu saya belum mengenal betul. Di antara yang Bapak tulis itu ada file Indo. File Indo itu bisa Bapak contohkan. File Indo itu yang mana sih file Indo itu? Terus kan itu ada banyak itu. Kalau laporan, mungkin laporan kan berupa seperti yang Bapak katakan tadi. Word, mungkin gitu masuk laporan Pak ya? Atau gimana Pak? Saya masih bingung Pak. Ya, terima kasih anak-anakku. Sebelum Bapak jawab, mungkin yang lain bisa menjawab dari pertanyaan teman-temannya. Silakan. Ya, silakan Ananda Roni. Pak, jadi menurut saya Pak, ini kayak yang tadi disebutkan oleh kan saya, dump file itu adalah misalnya kita ini ya, dump file itu jadi semua file di dalam komputer atau log, jejak yang berhubungan dengan sistem itu dia tersimpannya di dalam dump file ini. Formatnya beda, DMP biasanya formatnya. Dan fungsinya dump file ini apa? Apabila terjadi kerusakan di dalam komputer, ya kita bisa mengirimkan dump file tersebut kepada pihak Microsoft, sehingga pihak Microsoft ini bisa menganalisa kira-kira kerusakannya di mana. Itu adalah dump file. Jadi makanya di sini file yang digunakan untuk tujuan pengamanan ya. Jadi apa yang error, apa yang crash, ini kita bisa lihat lognya atau jejaknya di dalam dump file ini. Kalau misalnya kita mau lihat di dump file ini di mana, Bapak bisa ini, teman-teman bisa ke event viewer biasanya. Di situ ada event viewer, di situ ada dump file biasanya. Jadi kalau error, kalau crash, kernelnya atau apanya, ini bisa kita lihat di dump file ini. Nah, kalau misalnya untuk file input, file laporan, dan book file, ini menurut saya ini adalah file-file yang gunakan biasanya di dalam database ya. Jadi ada yang disebut file induk atau file master biasanya itu yang akan digunakan untuk
transaksi atau sistem informasi tertentu. Nah, file induk inilah yang akan digunakan untuk file laporan tersebut. Ya, jadi sama dengan file transaksi misalnya tadi adalah stok barang ya, stok barang A terjual habis sekian-sekian. Nah, itu adalah file transaksi yang akan mengurangi atau memperbarui file induknya atau master filenya di sini. Master datanya, biasanya seperti itu. Kalau file laporan di sini, biasanya nanti di dalam satu database itu bisa dibuatkan sebuah laporan, misalnya laporan penjualan per 1 minggu, laporan penjualan per 1 tahun, itu ada. Itu laporan laba ruginya. Jadi seperti yang di sini itu sebetulnya kalau misalnya menurut saya ini berhubungan dengan database, file induk, file laporan, file transaksi, file history. Nah, berbeda dengan library file. Library file ini biasanya digunakan untuk mengupdate ke library ya. Jadi kalau misalnya suatu software itu misalnya versi 1, ketika dia akan ada update maka dia akan ada library-nya ya. DLL biasanya, Dynamic Library Link. Jadi kita nggak perlu menginstal dari awal. Yang kita perlu instalkan adalah update-annya saja. Biasanya formatnya itu library file adalah DLL. Jadi itu yang akan diinstalkan kepada komputer kita. Mungkin seperti itu Pak Imam dan rekan saya Ya. Iman. Terima kasih. Terima kasih anak-anakku semuanya. Jadi bisa Bapak beri kesimpulan bahwa file itu digunakan untuk menyimpan data dari sistem informasi tertentu secara lengkap dan terpelihara itu secara teratur. Ya. Jadi itu tentang file induk tadi. Ya, terima kasih. Mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Dan selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Imam. Terima kasih Pak.